warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel ini selalu membahas tentang pengobatan, kesehatan, dan supranatural. Pada kesempatan ini kita berbicara tentang ilmu anti gendam, yaitu seperti kita ketahui bahwa di masyarakat umum ini terbangun image bahwa ilmu gendam adalah ilmu hipnotis, sehingga ilmu hipnotis ini dulu dicap ilmu hitam, sehingga dulu siapapun yang belajar ilmu hipnotis dianggap ilmu hitam, padahal itu berbeda jauh. Pertama adalah kalau ilmu hipnotis itu adalah adanya yang menghipnotis dengan yang dihipnotis ini ada kesepakatan, ada komunikasi, ada kerelaan daripada yang dihipnotis. Mau ditidurkan, mau disugesti, mau. Kemudian mau diganti memori negatifnya, mau. Ini namanya ada komunikasi, ada kesepakatan antara yang dihipnotis dengan yang menghipnotis. Kemudian ini tanpa ada paksaan. Sedangkan ilmu gendam ini ada unsur khusus untuk menguras harta orang, tujuannya adalah jelek, kemudian itu dinamakan ilmu hitam. Yang kedua adalah ilmu hipnotis itu bisa dipelajari oleh siapapun asal orang itu punya kemauan, punya kekuatan batin, punya pikiran yang kuat, kemudian dia punya keberanian. Itu akan bisa mempelajari ilmu hipnotis. Sedangkan ilmu gendam ini tidak bisa sembarangan orang mau mempelajari, karena syaratnya dan mantra yang harus dilakukan ini adalah cukup berat, dan tujuannya juga memang tujuan yang jelek. Kemudian yang ketiga, ilmu hipnotis itu adalah ilmu untuk memperbaiki organ tubuh seperti dengan sugesti, untuk memperbaiki penyakitnya agar penyakitnya tadinya berat menjadi ringan, memperbaiki memori negatif menjadi positif. Itu tujuan daripada hipnotis. Sedangkan gendam itu tujuannya adalah untuk harta. Jadi ada beberapa perbedaan sehingga kita rancu, sulit membedakan mana itu gendam, mana itu hipnotis. Nah, pada kesempatan ini kita sepakat bahwa namanya orang anak ibu-ibu kalau ketipu di pasar-pasar, di bank-bank dan sebagainya, itu dinamakan gendam. Cara kerja gendam ini berbagai cara, ada kalanya dengan tepukan, ada kalanya dengan kejutan, teriakan kecil, kemudian ada kalanya dengan telepon. Pertama kita bahas, sering di pasar kita ditepuk oleh seseorang, kita mesti noleh. Ketika kita menoleh, kita mesti ingin mengetahui siapa yang menepuk kita. Otomatis begitu kita melihat wajahnya, pandangan kita akan bertemu dengan pandangan yang gendam. Nah, seketika itu pula pengaruh daripada gendam ini sudah masuk. Kemudian hanya diperkuat dengan beberapa kata yang manis-manis dari si gendam, maka si ibu itu akan memberikan perhiasannya, cincin, gelang, kalung, dan sebagainya. Kalau perlu uang diberikan semua. Dan kemudian setelah habis akan bingung dan linglung. Bingungnya ini menciptakan linglung, sehingga kita kadang melihat ada ibu-ibu jalan di pasar tuh kalau orang bingung, ini biasanya karena digendam. Yang kedua caranya adalah dengan hentakan suara. Kita sering di pasar, kadang-kadang ada orang berteriak seakan-akan memanggil kita, tapi namanya salah. Bahwa kita namanya Zainab. Kemudian ada seseorang bilang, Bu Siti, seakan-akan menuju ke kita, otomatis kita kaget.
Begitu kaget kita melihat siapa sih kok memanggil kita. Padahal bukan nama kita, tapi kan kita kaget. Kemudian kita melihat, loh siapa nih? Otomatis seketika kita melihat, maka seketika itu pengaruh sudah masuk melalui pandang mata antara kita dengan yang gendam tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan bujukan. Ya. Jadi dia telepon ini sudah ada bujukan-bujukan, ini untuk mentransfer dan sebagainya. Dan ini yang terakhir ini biasanya juga tanpa gendam pun bisa. Tapi kalau diperkuat dengan ilmu gendam, itu biasanya semuanya akan terkuras. Sudah itu kita bahas. Sekarang kita untuk bagaimana cara menangkalnya. Pertama adalah ketika kita ditepuk ataupun dipanggil namanya dengan suara keras, jangan langsung menoleh ke orangnya atau ke mukanya atau ke matanya. Kemudian pertama adalah kita langsung astagfirullahaladzim, seakan-akan kita tuh kaget. Sebenarnya kaget ini yang dibikin astagfirullahaladzim. Ketika kita sudah astagfirullahaladzim, ini sebagian besar pengaruh dari gendam itu akan hilang. Kemudian kita tinggal memperkuat dengan membaca surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Ini kalau bisa setiap sholat fardu dibaca 7 kali. Fungsi daripada surat Al-An'am ayat 103 bukan saja untuk menangkal atau untuk menangkis dari pengaruh gendam, tapi juga untuk anti semua kejahatan, baik itu dari manusia maupun itu dari bangsa jin. Jadi walaupun kita nggak digendam ataupun kita tidak tujuan untuk anti gendam, tapi kita juga bisa menangkis segala niat jahat orang atau niat jahat jin. Dan setelah itu ketika kita sudah terkejut, kemudian kita membaca, maka dengan sendirinya pengaruh dari barokah energi bacaan kita tadi itu, maka yang bersangkutan itu akan seperti juga kaget. Oh ini dia sudah tahu bahwa ini bukan sasaran saya, maka dia akan pergi. Nah itulah diantara tip-tip untuk mengatasi gendam yang sekarang ini lagi marak-maraknya. Ini di pasar-pasar, di tempat umum, di tempat pemberhentian bis, angkot dan sebagainya ini, itulah tempat-tempat mereka mengincar sasaran. Oleh karena itu dengan adanya bekal ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Dan apabila dirasakan video ini bermanfaat, maka jangan lupa memberikan dukungan dengan menekan like, subscribe, dan bunyikan lonceng, serta disebarluaskan untuk teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, semuanya. Dengan menyebarkan video ini, maka kita sudah menyebarkan satu pengetahuan kebaikan kepada orang lain, dan itu akan merupakan satu nilai pahala untuk kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.